Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Diva Raudatul Jannah dari kelas Pendidikan Ekonomi 2A. Kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Badan Usaha Milik Negara merupakan bagian kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional dalam demokrasi ekonomi. BUMN berperan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional menuju kesejahteraan masyarakat. Badan usaha ini memerlukan pengurusan dan pengawasan secara profesional dan diatur dengan UU 19 tahun 2003 tentang BUMN ini. Peraturan perundang-undangan sebelum ini yang mengatur BUMN sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Undang-undang ini disahkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, undang-undang ini ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 70 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pada pokoknya mengatur tentang persero, perum, penggabungan pelemburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMN, lalu kewajiban pelayanan umum, satuan pengawasan intern, komite audit dan komite lain, dan juga pemeriksaan eksternal, dan terakhir restrukturisasi dan privatisasi. Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 95 pasal. Penjelasan undang-undang terdiri atas 23 halaman. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan yang dahulu adalah PJKA untuk diubah bentuknya menjadi perum atau persero dalam waktu 2 tahun. Pada pasal 1 dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero atau perum serta perseroan terbatas lainnya. Seperti yang dijelaskan pada pasal 4 ayat 2, yaitu penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari yang pertama anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kedua kapitalisasi cadangan, yang ketiga sumber lainnya. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pada pasal 2 dijelaskan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan membadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. BUMN sangat identik dengan monopoli, karena BUMN didirikan untuk memenuhi kepentingan umum. Akibatnya, BUMN dapat mengejar seluas-luasnya nilai ekonomi dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, BUMN banyak memonopoli infrastruktur dan penyelenggaraan distribusi dan transportasi, misalnya perusahaan kereta api, barang dan jasa strategis, misalnya jasa pos dan telekomunikasi,
sumber daya alam dan energi, misalnya minyak bumi, tambang, atau energi alternatif. Bisnis yang secara politis bersifat sensitif, lembaga penyiaran, perbankan, barang yang membawa mudarat, dan barang bermanfaat, misalnya pelayanan kesehatan. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa pengurusan BUMN dilakukan oleh direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Pada pasal 6 menjelaskan bahwa pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. Komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dewan pengawas bertanggung jawab mengawasi direksi dalam menjalankan tugasnya dengan secara teratur, memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan pemilik modal. Pada pasal 7 menjelaskan bahwa para anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah. BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Pada pasal 10 dijelaskan bahwa pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah yang pertama, menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Yang kedua yaitu mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Pada undang-undang ini juga menjelaskan mengenai ketentuan bagi karyawan yang bekerja di BUMN, yakni pada pasal 87. Yang pertama yaitu karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, serikat pekerja wajib memelihara keamanan dan ketertiban dalam perusahaan serta meningkatkan disiplin kerja. Dari sini maka kita simpulkan Undang-Undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik. Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham atau pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator. Baik, sekian penjelasan materi ini dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.